Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ke kelas 3C Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan judul Sistem Aplikasi Web Toko Smartphone. Saya Erlangga Fajar Ramadan, NPM 221303019. Saya Adin Karyantana Putra dengan NPM 221300316. Saya Muhammad Teguh Purwanto dengan NPM 221303031. Saya DB Saleh Jayanto dengan NPM 221303018. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis BPM atau Business Process Management. Mulai dari yang pertama, yaitu seperti login. Belum melakukan aktivitas apapun ke dalam sistem, users, baik itu pelanggan ataupun admin atau karyawan, harus login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, aktivitas seperti pencarian produk, check out, dan pembayaran dapat dilakukan oleh pelanggan. Untuk pembayaran nanti, pelanggan dapat memberitahu atau menyetorkan struktur pembayaran kepada admin atau karyawan yang bersangkutan. Lalu admin dan karyawan juga dapat melakukan pengelolaan kepada data pesanan maupun seperti data order dan data produk di dalam sistem. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang analisis user story. Yang pertama adalah pelanggan. Sebagai pelanggan, saya ingin mencari dan melihat detail produk agar bisa memilih smartphone yang sesuai spesifikasinya seperti yang saya inginkan dan saya impikan. Dan yang kedua, admin. Sebagai admin, saya ingin menambah, mengubah, dan menghapus produk agar katalog tetap diperbarui. Saya ingin menambahkan jika ada produk baru atau jika ada produk lama yang ingin saya hapus, saya ingin mengubahnya setiap harinya secara real time. Selanjutnya, sebagai admin, saya ingin memproses pesanan dan melihat riwayat transaksi agar pelayanan lebih efisien. Dan tentunya saya ingin mendapatkan data-data karyawan pelanggan saya biar bisa untuk meningkatkan penjualan saya sebagai admin. Yang ketiga ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah yang pertama adalah pencarian berdasarkan nama dan merek. Yang kedua adalah sistem checkout dengan fitur keranjang belanja. Yang ketiga adalah validasi pembayaran melalui struk transaksi. Yang keempat adalah pengelolaan kategori produk oleh admin. Yang kelima adalah notifikasi status pesanan ke karyawan atau admin. Yang kelima adalah keamanan data pelanggan melalui enkripsi. Dan selanjutnya adalah non-fungsional. Yang pertama adalah sistem responsif di perangkat mobile dan desktop. Waktu respons sistem maksimal 10 detik saja. Baik, kita masuk ke sesi penjelasan mengenai use case diagram. Di sini yang pertama ada dua aktor ya, yaitu pelanggan dan admin. Di sini di bagian tengah ada proses ya, login. Kenapa di sini ada tanda penghubung panah include di setiap pencarian produk, cek out pembayaran, pengeluaran keranjang belanja, validasi, dan pengelolaan pesanan? Karena sebelum melakukan semua aktivitas di dalam sistem, users wajib login terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini logout tidak include? Karena di bagian logout tidak langsung berhubungan dengan aktivitas sistem. Jadi dia biasa disebut relasi standalone. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang bulat hitam ini merupakan simbol start ya. Berikutnya mengarah ke login. Jadi seluruh aktivitas ada itu login terlebih dahulu. Berikutnya ke pelanggan. Setelah login bisa melakukan pencarian produk. Apabila ingin lanjut bisa check out dan melakukan pembayaran atau bisa langsung log out. Berikutnya check out dan pembayaran. Setelah melakukan checkout dan pembayaran, untuk admin melakukan validasi dan pengelolaan pesanan. Kenapa antara proses checkout dan pembayaran dan validasi saling berhubungan, terdapat garis? Karena dua proses ini saling berkaitan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Kali ini pada diagram proses login. Di sini aktornya atau user ini mengisi username dan password pada form login, yang kemudian data username dan password ini akan dikirim ke controller login yang selanjutnya dituliskan ke data user. Nah, di sini ketika
validasi berhasil, maka dia akan menampilkan ke menu utama yang lalu kemudian dari menu utama ini akan ditampilkan lagi ke user, dan jika salah maka akan mengembalikan data atau notifikasi kesalahan ke form login yang pada akhirnya nanti akan diteruskan pesan kesalahan tersebut ke user. Selanjutnya pada diagram sistem pemesanan, di sini pelanggan atau aktor ini mengakses list produk yang kemudian dari list produk akan ditampilkan list-list produk tersebut. Lalu aktor akan memilih produk, untuk selanjutnya dari list produk tersebut nanti akan menambahkan pesanan ke data pesanan. Lalu setelah itu menyimpan data pesanan ke database dan selanjutnya mencetak bukti pembayaran di objek cetak bukti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram sistem validasi pesanan toko smartphone Wisham. Yang pertama adalah admin, karyawan atau aktor. Yang dilakukan adalah pengakses data pesanan. Yang kedua adalah mengecek data pesanan. Yang ketiga adalah memvalidasi data. Jika data tidak sesuai ataupun salah, maka sistem akan menampilkan pesanan data tidak sesuai atau salah. Jika data benar, maka admin atau karyawan dapat mengkonfirmasi pembayaran secepat mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram ERD ini ya. Jadi, di sini ada 3 tabel. Pertama, tabel user, lalu ada tabel pesanan, dan tabel barang. Yang mana ketiga tabel ini saling berrelasi ya. Di sini di tabel user ada beberapa kolom. Ada ID user ini sebagai primary key, dia integer, lalu ada nama, dia varchar, password varchar juga. Ini jika ini jenis kelamin. Di sini enum, ada laki-laki dan perempuan. Untuk role juga enum, di sini ada admin, pegawai, dan pelanggan. Lalu selanjutnya nomor telepon, kita pakai varchar. Untuk alamat, kita pakai teks. Lalu selanjutnya pada tabel pesanan, di sini ada kolom ID pesanan. Ini sebagai primary key dari tabel pesanan. Lalu ada ID barang. Ini merupakan foreign key yang berrelasi dengan tabel barang. Lalu selanjutnya ada nama barang, ini pakai varchar, lalu untuk harga pakai tipe data double, lalu ada jumlah, dia integer. Untuk kode dia pakai varchar, tanggal ini pakai datetime. Lalu ini untuk status ini pakai enum, ada terbayar, gagal, dan menunggu. Lalu di sini ada created by. Created by ini merupakan foreign key yang berasal dari tabel user, kolom ID user. Di sini relasinya one to many. Lalu selanjutnya ada tabel barang, di mana di sini ada kolom ID barang yang merupakan primary key. Lalu ada nama barang, kategori, dan tahun. Ini semuanya varchar. Lalu untuk jumlah di sini pakai integer, harga pakai double, dan gambar di sini untuk menyimpan link. Jadi kita pakai varchar. Nah, antara tabel pesanan dan tabel barang, di sini relasinya one to many, di mana di sini satu ID barang ini bisa dipanggil berkali-kali atau ada di banyak row di tabel pesanan ini. Selanjutnya saya akan mendemokan program sebagai user atau pelanggan. Nah, ini merupakan halaman homepage dari website kami atau sistem kami. Nah, sebagai pelanggan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Usernya saya memakai user Erlangga, masukkan passwordnya. Nah, ini merupakan tampilan kita sebagai user pelanggan. Nah, di user ini ada beberapa pilihan tombol. Yang pertama ini tentunya ini adalah tombol home. Ini adalah tombol semua produk. Nah, di sini kita dapat memilih produk sesuai yang kita inginkan pada berbagai macam produk HP seperti Oppo A52, Samsung, dan lain-lainnya, Vivo, dan lain-lainnya. Di semua produk. Lalu kita di sini ada kategori, misalkan kita pilih Oppo akan muncul Oppo, kita pilih Vivo akan muncul Vivo kategorinya, kita pilih Samsung akan muncul Samsung, kita pilih Xiaomi akan muncul Xiaomi. Nah, cara checkoutnya gimana? Cara checkoutnya gampang sekali. Kita klik di sini, klik beli, lalu akan muncul harganya. Kita masukkan jumlah yang ingin kita beli. Misalkan kita beli 2, kita klik simpan, data berhasil dipesan, silahkan cek struk
dan berikan kepada petugas. Lalu akan muncul struk, kita klik cetak, kita buka struknya. Nah, ini merupakan struknya, kita tunjukkan kepada petugas sebagai bukti pembelian dan kita selanjutnya akan melakukan pembayarannya setelah struk tercetak. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan program atau web aplikasinya menggunakan user sebagai pegawai atau karyawan. Kita asumsikan pegawai di sini sebagai kasir. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dari dashboard pegawai atau kasir. Di samping kiri menu dashboard ada 4 menu ya. Yang pertama dashboard home, menu yang kedua yaitu kelola pesanan. Nah, di sini kenapa ada notif atau ada tulisan warna merah dengan jumlah 1? Karena tadi teman saya menemukan login sebagai user dan memesan sebuah produk. Makanya di sini ada notifikasi 1 pesanan. Bagaimana cara mengonfirmasinya? Coba kita lihat menu di samping kanan pada menu opsi. Kita klik. Lalu kita cocokkan terlebih dahulu datanya. Oke, jika data sudah benar, maka kita bisa memvalidasi bahwa data ini benar dan pelanggan dapat membayar untuk pemesanannya. Kita klik validasi. Maka data kelola pesanan di sini kosong. Karena data sudah divalidasi. Kita coba ke menu transaksi. Di sini berisi tabel-tabel data pelanggan yang sudah membayar atau sudah melakukan pemesanan dengan status sudah terbayar. Data di dalam menu transaksi ini, data pelanggan yang sudah membayar atau dengan status terbayar, dapat dicetak untuk menghasilkan laporan yang biasanya ditujukan kepada atasan. Caranya cukup simpel, jadi bisa dilihat di bagian bawah ada tombol cetak atau print ya. Bisa diklik. Nanti maka muncul data-data pelanggan yang sudah bertransaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian atau kebutuhan fungsional sebelumnya yang saya jelaskan tadi mengenai keamanan data pelanggan atau users dengan menggunakan enkripsi, yaitu yang pertama pengecekan username dan password. Ketika pengguna menggunakan nama dan password, sistem pertama memeriksa apakah username yang dimasukkan ada dalam database. Jadi dipastikan datanya ada. Jika username ditemukan, maka password diverifikasi dengan password verify. Fungsi password verify sendiri apa? Fungsi password verify itu untuk memeriksa apakah password yang dimasukkan cocok dengan password yang sudah dienkripsi di database. Password yang disimpan di database tidak disimpan dalam bentuk biasa atau plain text, melainkan sudah melalui proses enkripsi. Jadi meskipun orang bisa mengakses database, mereka tidak bisa melihat password asli pengguna. Untuk enkripsi passwordnya sendiri, kita menggunakan bcrypt. Jadi datanya lebih tidak berisiko untuk dilakukan brute force atau peretasan sandi